dalam membaca Al-Fatihah. Yang pertama adalah tasydidnya. Ya, jadi setiap tasydidnya harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan huruf. Ya. Ya, jadi ini berkaitan dengan huruf. Jadi yang namanya berkaitan dengan huruf, baik itu huruf, ya, maka jika orang tersebut mampu, ya, tetapi dia dengan sengaja, ya, tidak dengan sengaja melakukan itu, yang melakukan kesalahan tersebut, baik menghilangkan hurufnya atau mengubah hurufnya, maka sholatnya batal. Kalau orangnya tidak mampu, ya, orangnya tidak mampu untuk mengucapkan itu, maka sholat dia sah. Sholat dia sah. Kalau misalkan dia memang sudah berusaha untuk mempelajarinya. Tapi kalau tidak ada, ya, udah usaha, maka ini juga salah, gitu ya. Baik. Kita lanjutin kembali. Kita kemarin berhenti di wa makhorijiha. Ya. Selanjutnya wa makhorijiha ay al-hurufi. Nah, dan juga memperhatikan makhraj huruf, ya. Kama makhraji bodin wa ghairiha. Seperti makhraj huruf bod, ya, dan huruf-huruf yang lainnya. Nah, karena ini konsekuensinya, bila dia mampu untuk mengucapkan huruf tersebut, tapi dia salah dalam mengucapkan hurufnya, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Ya, Al-Fatihahnya tidak sah. Maka ketika Al-Fatihahnya tidak sah, maka ini berkaitan erat dengan kesahan sholat tersebut, ya, kesahan sholat tersebut. Ya. Falau abdala qadirun. Falau abdala qadirun. Nah, di sini. Ya, falau abdala qadirun. Jikalau ada orang yang mampu menggantikan suatu huruf, ya. Abdala itu artinya menggantikan. Jadi jika orang yang mampu itu menggantikan huruf, au man amkanahu ta'allumu, ataupun orang yang mampu untuk belajar. Dia belum mampu, tapi dia mampu untuk belajar. Artinya punya kemampuan, baik dalam sisi materi, ongkos, gitu ya. Ketika dia di daerah tempatnya itu tidak ada yang bisa mengajarkan, ya, tidak ada yang bisa mengajarkan. Nah, maka dia, ya, tapi dia punya ongkos untuk pergi ke tempat yang lain dan tahu gitu di sana ada orang yang bisa mengajarkan dia Al-Fatihah. Berarti dia punya kemampuan, ya. Jadi dia punya kemampuan dalam segi material atau dalam segi pengucapan. Mulutnya dia memang bisa mampu untuk belajar. Kan ada sebagian orang yang mungkin mohon maaf punya kelainan gitu ya. Atau kelainan dalam mulutnya, ya, sehingga dia tidak bisa memang mengucapkan huruf dengan sempurna. Ini maka dia insya Allah dapat uzur gitu ya. Nah, di sini apa konsekuensinya orang yang mampu, ya, mampu mengucapkan huruf tersebut atau dia mungkin untuk atau dia mampu untuk belajar. Harfan bi akhar. Nah, jika dia tadi orang yang mampu dan orang yang mungkin untuk belajar tadi, yang punya kemampuan untuk belajar, belum mampu tapi dia punya kemampuan untuk belajar, dia mengubah huruf dengan huruf yang lain, harfan bi akhar, mengubah huruf dengan huruf yang lain, walau dha dan bi dhain, walaupun huruf dha dengan huruf dha. Nah, di sini kenapa diberi, ya, diksi walau. Ini ada indikasi, bukan ada indikasi, memang ada khilaf di sini. Dan di sini musannif, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini membantah pendapat tersebut yang menyatakan orang yang mengubah dari dhad ke dha itu tetap sah salatnya. Nah, menurut pendapat yang diambil di sini oleh musannif, yaitu tidak betul, ya. Jadi baik merubah huruf dhad ke dha itu juga, ya, itu dapat nanti, ya. Nah, konsekuensinya nanti ada. Ya, arti walaupun dhad ke dha. Karena di sini ada khilaf, ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap sah salatnya. Tetap sah bacaannya. Ya. Nah, selanjutnya au lahana lahnan yughayyirul ma'na. Nah, ini artinya ini cuma contoh aja, ya, tadi yang hurufnya.
baik berarti kalau ain ke hamzah gimana? Sama. Ya, hukumnya sama. Ain ke hamzah sama. Qaf ke kaf sama, tapi yang jadi perhatikan ini misalkan ada qaf misalkan qaf itu kan sifat hurufnya tidak ada hamas. Hamas itu kan artinya ada nafas sedikit yang keluar dari mulut. Kalau misalkan pengucapan qafnya itu ada hamas, ho, nah itu masih toleransi. Ya, masih ditoleransi. Ya. Tapi kalau sampai mengubah qaf benar-benar jadi kaf, jadi ka gitu ya, mustaqim. Nah, mustaqim benar-benar kaf ya. Nah, itu bisa sampai itu ya. Jadi bacaan tidak sah seandainya dia mampu untuk mengucapkan apa? Huruf qaf tersebut. Atau dia mungkin untuk belajar, ya, belajar huruf secara betul, ya, huruf secara betul. Taib. Nah, itu yang pertama, mengubah huruf, ya, mengubah huruf. Yang kedua, aulahana lahnan yughayyirul makna. Yang kedua adalah lahan. Lahan yang dimaksud sini adalah lahan jali, ya, lahan jali yang sampai mengubah makna. Dan lahan jali ini ada dua. Ada yang sampai mengubah makna, ada yang tidak mengubah makna. Nah, yang memadorotkan sholatnya adalah ya lahan yang sampai mengubah makna. Adapun lahan yang tidak mengubah makna, ya lahan yang tidak mengubah makna, maka itu tidak memadorotkan sholatnya. Walaupun ya haram untuk kalau dia mampu, ya dia mampu untuk membaca dengan tidak lahan, maka haram bagi dia. Tapi untuk sholatnya tidak madorot, artinya tetap sah. Nah, di sini musonif memberikan contoh ya terhadap lahan yang mengubah makna. Kakasritai an'amta, seperti mengkasrohkan tak domir, maksudnya tak domir, an'amta menjadi an'amti. Nah, an'amta kan artinya engkau telah memberikan nikmat. Ya, tak di situ artinya adalah engkau atau domir mukhotob ya, domir kata ganti untuk orang kedua, laki-laki. Nah, kalau diganti menjadi kasroh, maka ya diganti menjadi kasroh, maka maknanya akan berbeda, yaitu jadi orang kedua perempuan. Ya, orang kedua perempuan. Nah, di sini kan jadi tidak layak ya. Ya, karena setiap domir untuk pengganti Allah itu adalah dengan menggunakan domir mudzakkar. Bukan berarti Allah itu mudzakkar ya, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Tapi ya setiap domir ya, setiap domir yang diperuntukkan untuk Allah, ya setiap domir yang diperuntukkan untuk Allah itu adalah domir mudzakkar. Ya, karena untuk domir mudzakkar itu domir laki-laki, karena domir mudzakkar itu ya itu menunjukkan keagungan, ya menunjukkan apa? Keagungan. Gitu. Jadi tidak layak bagi Allah untuk disematkan kepadanya domir muannats. Ya. Domir muannats. Ingat sekali lagi, ya ini pembahasan masalah akidah. Bukan berarti Allah itu punya jenis kelamin, karena jenis kelamin itu ta'alallahu an dzalika, karena itu adalah merupakan bentuk penyerumpamaan terhadap makhluk, dan Allah suci dari penyerumpamaan daripada makhluk. Nah gitu. Itu masalah domir. Maka tidak layak juga tadi maknanya untuk kalau domir mudzakkar itu karena sebagai bentuk pengagungan. Karena di dalam bahasa Arab domir mudzakkar itu ya itu ada makna pengagungan di situ. Nah, kalau domir muannats maka tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya audhammiha atau mendomahkan. Nah, mendomahkan tak tersebut. Jadi an'amtu. An'amtu itu berarti kan tak, kalau misalkan berubah menjadi dhammah, ya berarti dia di sana di situ ya berubah memaknai menjadi kata ganti pertama, yaitu saya. Ya, an'amtu yaitu saya telah memberikan nikmat. Nah, di sini kan yang seharusnya menggunakan an'amta malah jadi an'amtu, kan berarti berubah makna ya, berubah makna. Maka di sini ketika ada kesalahan, ya kesalahan di sini berarti kesalahannya terkait dengan harokat, kesalahan dengan harokat, kesalahan jali dia di situ dan mengubah makna, maka ya memadorotkan dia dalam al-fatihahnya, ya memadorotkan dalam hal al-fatihahnya. Wa kasrika fi iyyaka, dan juga mengkasrohkan kaf iyyaka. Nah, mengkasrohkan kaf di situ kaknya ya, kaful khitobnya yang diubah. Artinya kan iyyaka itu hanyalah kepadamu, dan ka itu merupakan domir untuk kata ganti orang kedua yang diperuntukkan untuk laki-laki.
Tetapi jika dikasrohkan maka akan mengubah menjadi iyaki. Iyaki itu kata ganti orang kedua untuk perempuan. Tadi sama. Ya, kasusnya seperti an'amta sama an'amti. Ya, kasusnya sama. Jadi tidak layak disematkan kepada Allah itu domir mu'annas. Ya, domir mu'annas. La dhammiha. Nah, berbeda hal dengan kalau misalkan mengubah harokatnya menjadi dhammah. Iyaku. Nah, kalau iyaku itu tidak sampai mengubah makna. Kenapa tidak? Karena tidak ada makna sama sekali. Ya, nggak ada dalam bahasa Arab itu iyaku itu nggak ada maknanya. Maka kalau iyaku di situ dia tidak memadorotkan al-fatihahnya. Nah, gitu ya. Jadi perubahan makna itu dilihat. Apakah dia sampai mengubah makna atau tidak? Kalau mengubah makna berarti madorot, kalau tidak mengubah makna berarti tidak madorot. Contoh juga bismillahi. Nah, bismillahi harusnya dengan kasroh. Tapi kalau misalnya bismillahu, nah itu enggak karena enggak mengubah makna, walaupun mengubah harokat, walaupun kesalahan jali, tapi tidak mengubah harokat, ya. Tidak mengubah makna, tidak mengubah harokat, walaupun merubah harokat tapi tidak mengubah makna, maka tidak memadorotkan Fatihahnya. Nah, ya. Fa in ta'ammada dzalika. Nah, sekarang pembahasan. Nah, di sini tadi ya falau abdala qadirun yang tadi itu kan itu harfu syartin kan? Harfu syarat. Jadi huruf syarat berarti harus ada jawabannya. Kalau bahasa Indonesia kan ada jika maka ada maka gitu. Nah, ini belum ada jawabannya nih. Ini masih ya, sisipan di sini. Fa in ta'ammada ini masih sisipan, ya. Ya. Nah, fa in ta'ammada dzalika. Oh, enggak, di sini udah jawab ya. Sudah jawab di sini. Fa in ta'ammada, ya di sini udah jawab daripada lau di atas tadi. Jika dia orang yang mampu tadi dan orang yang memungkinkan untuk belajar, ya. Ya. Dan mengubah tadi ya, mengubah huruf atau dia lahan jali yang sampai mengubah makna. Jika melakukan huruf tersebut, melakukan tersebut dengan apa? Dengan sengaja, ta'ammadatin sengaja. Wa alima tahrimahu. Dan dia mengetahui bahwasanya hal itu haram. Batalat sholatuhu. Batalat sholatuhu. Maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya apa? Batal. Sholatnya batal. Nah, ini konsekuensi hukumnya ya. Ini konsekuensi hukumnya. Wa illa fakiratuhu. Jika tidak dilakukan dengan sengaja atau dia tidak mengetahui sengaja tapi tidak tahu hukumnya haram. Nah, gitu. Ya. Wa illa di sini artinya jika dia tidak dilakukan dengan tidak sengaja atau dia tidak mengetahui keharamannya, fakiratuhu, maka yang batal itu bukan sholatnya, tapi bacaan kalimat tersebut. Nah, kalimat yang dia lahan di situ atau kalimat yang hurufnya dia ubah di situ. Ya. Fakiratuhu, maka kiroatnya saja pada kata tersebutlah yang batal, maka harus diulang lagi. Ya. Ya. Naam, in a'adahu ala shawab. Ya. Jika dia mengulang kembali kata tersebut, ya, dengan pengulangan yang benar, qablatul lil fasl, sebelum jeda yang lama, jeda yang panjang, kamala alaihi, maka dia menyempurnakan dari kata tersebut. Tidak perlu diulang lagi dari awal. Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau ada tulul fasl, ya, ada jeda yang panjang, ya, ada jeda yang panjang, maka harus diulang lagi bacaan Al-Fatihahnya. Bisa dipahami ya? Tadi dia misalkan dia nggak sengaja. Ingat di rakaat kedua, misalkan. Di rakaat kedua, ternyata Al-Fatihah yang pertama tadi ada yang huruf yang berubah. Ya, ada huruf yang berubah. Ini kondisinya ketika yakin ya. Kondisinya ketika yakin. Ingat, kondisinya ketika yakin. Maka ketika dia yakin ada huruf yang berubah atau ada lahan pada Al-Fatihahnya sampai mengubah makna, ya, maka sholat yang pertama tadi apa? Kalau misalkan dia sudah masuk ke rakaat kedua dan sudah di posisi Al-Fatihah yang kedua, maka rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama. Sudah paham ya? Yang rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Kalau dia
sudah belum sampai ke Al-Fatihah, tapi dia masih di sujud misalkan, maka dia berdiri lagi mengulang Al-Fatihahnya dan sholat secara teratur lagi. Nggak bisa Al-Fatihah langsung sujud lagi, nggak. Ruku. Jadi selama yang dari Al-Fatihah sampai sujudnya itu tidak dianggap. Ya, jadi dia balik lagi ke Al-Fatihah, mengulang sholatnya lagi. Tapi tidak dari takbiratul ihram, nggak perlu. Gitu ya, bisa dipahami. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia ragu, nah ini beda. Tadi tuh posisinya ketika yakin. Nah, kalau ragu, maka itu keraguannya tidak dianggap karena kayaknya sudah dibahas ya. Jadi kalau ada keraguan, apakah dia udah yakin, dia baca Al-Fatihah dia yakin, apakah sebagian atau keseluruhan? Nah, itu dia ragu tuh. Dia ragu apakah sebagian atau keseluruhan. Maka ketika dia sudah selesai dari rukun Al-Fatihah, maka keraguan itu tidak dianggap. Berbeda kalau ragunya dia apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum. Nah, itu kalau keraguan seperti itu dia harus membaca Al-Fatihah lagi, dia harus mengulang. Tapi kalau keraguannya itu hanya di sebagian Al-Fatihah, ya, hanya di sebagian Al-Fatihah, maka ya keraguan itu tidak dianggap. Ya, keraguan itu dia mengambil yakin bahwasanya dia yakin karena secara yakin secara asal ya, orang yang sudah selesai Al-Fatihah dia sudah selesai dengan semuanya dan sudah selesai dengan yang semestinya gitu. Maka secara hukum asal itu, maka mengikuti kaidah al-yaqinu la yazulu bi syak. Maka kalau ada keraguan, baik itu keraguan apakah membaca Al-Fatihah sebagian atau seluruhan, atau tadi ada huruf, apakah tadi dia ragu, tadi hurufnya berubah, tadi ada lahan atau tidak, maka keraguan itu tidak dianggap. Dia mengambil hukum asal, yaitu Al-Fatihahnya sudah selesai secara sempurna. Ya. Amma ajizun, nah sekarang kita akan membicarakan orang yang ajiz, orang yang lemah. Amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtul qira'atuhu mutlaqan. Adapun orang yang lemah dan dia tidak memungkinkan untuk belajar, ya, dia tidak mungkin untuk belajar, baik tidak memungkinkannya ini secara fisik ataupun secara material, ya, dia tidak mempunyai kecukupan uang, ya, atau misalkan jarak yang ditempuh untuk dia bisa belajar itu sangat jauh, ya, harus menggunakan kendaraan. Sedangkan dia tidak memiliki uang yang cukup untuk menggunakan kendaraan, ya, maka ya, dia tidak dibebani untuk melakukan itu, ya. Fala tabtul qira'atuhu, maka tidaklah batal bacaannya, ya, maka tidaklah batal bacaannya. Coba gini, ya, kalau dia tiba-tiba dia menjadi imam, orang yang seperti ini, ya, tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya salah, suka mengubah huruf, ya, terusnya dia suka lahan, dan lahannya ini sampai mengubah makna, maka ya dia ketika dia jadi imam, namanya ummi, ya, nanti insya Allah ada di pembahasan sholat jamaah itu namanya ummi, orang kayak gitu namanya disebut dengan ummi. Nah, ketika dia sebenarnya dia tidak boleh, dia kalau boleh nggak dia jadi imam? Boleh ketika makmumnya nggak ada orang yang bagus. Kalau misalkan makmumnya itu selevel dengan dia, artinya kesalahan yang diperbuat itu sama-sama mengubah huruf yang sama, dan sama-sama lahan pada tempat yang sama, maka dia boleh mengimami pada makmum yang selevel. Tapi kalau kesalahan itu berbeda, nah itu nggak boleh itu nggak boleh. Makmumnya itu nggak boleh bermakmum. Si makmum ini tidak boleh bermakmum pada imam tersebut karena kesalahannya berbeda. Insya Allah nanti ada perinciannya di bab sholat jamaah. Nah, jadi untuk orang yang ajiz dan tidak mungkin untuk dia belajar, maka tidaklah batal bacaannya secara mutlak. Wa kadzalika lahinun lahnan la yughayyirul makna. Dan begitu juga hukumnya bagi orang yang lahin, orang yang melakukan kesalahan, walaupun kesalahan jali, ya, ingat di sini walaupun kesalahan jali sekalipun, ya, walaupun kesalahan jali, tapi la yughayyirul makna, tapi la yughayyiru al makna, tapi dia tidak sampai mengubah makna. Nah,
walaupun dia melakukan dengan apa? Sengaja, maka bacaannya itu tidak batal. Ya, maka bacaannya tidak batal. Walaupun dia dilakukan dengan sengaja. Tapi tadi nanti di sini ada hukumnya. Haram kalau dia dengan sengaja. Kalau tidak maka makruh. Ya, kalau tidak maka makruh. Nah, contoh yang lahan yang tidak mengubah makna, kafat hidali na'buda. Seperti ya mengubah harokat dal na'budu menjadi na'buda. Ya, na'buda. Nah, di sini kan dia tidak sampai mengubah makna. Tidak ada makna iya, tapi tidak sampai mengubah makna. Maka Al-Fatihah bacaannya tidak batal ya. Kalau dengan sengaja, lakinnahu in ta'amada haruma, akan tetapi jika dia dilakukan dengan sengaja maka haram. Wa illa kuriha, maka kalau dia tidak dilakukan dengan sengaja maka dia melakukan suatu kemakruhan. Mau enggak? Tidak, ya kalau an'amta alaihim jadi an'amta alaihim. Nah, ini tidak maddul qasri ya. Atau di tamtid ya, tamtid ya. Tamtid itu ya walaupun itu kesahan jali ya tapi tidak sampai mengubah makna. Tamtid ya memang tidak boleh juga tamtid ya. Tamtid itu artinya memanjangkan sesuatu yang pendek ya. Nah, tapi kalau memendekkan sesuatu yang panjang, nah, ini beda cerita. Karena kalau udah memendekkan sesuatu yang panjang, ini perlu pembahasan ya. Tapi kalau memendekkan sesuatu yang panjang, berarti kan dia telah menghilangkan huruf, itu huruf alif. Nah, gitu. Kan apa namanya? Yang namanya menghilangkan huruf, kan itu nggak boleh. Ya, artinya bukan nggak boleh, artinya dapat memadorotkan sholat Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Kalau konsekuensi sampai menghilangkan huruf, maka ya itu dapat memadorotkan Fatihahnya. Tapi kalau tamtid, nah tamtid ini kan kesalahan jali ya. Kesalahan jali tapi dia tidak mengubah makna. Nah, itu insya Allah tidak sampai memadorotkan sholatnya. Karena juga dia tidak sampai mengubah makna. Gitu, ya. Taib. Nah, pembahasan selanjutnya. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan terjadi ada perbedaan pandangan antara ulama terdahulu ya dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga dari kalangan mutaakhirin. Fil hamdulillah bilha. Alhamdulillah. Nah, ini bukannya alhamdulillah tapi alhamdulillah. Di sini ada terjadi perbedaan pandangan. Apakah bacaannya batal atau tidak? Karena di sini kan sudah sampai mengubah huruf gitu ya. Sudah sampai mengubah huruf. Nah, kalau di sini disebutkan di Hasyiah Yanatul Talibin di sini kalau dia memungkinkan untuk belajar ya, mungkin untuk belajar dengan bacaan yang bacaan yang betul ya, wajib, maka dia wajib ya, wajib ya. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia huruf-hurufnya udah mau, cuma dia di sini ada khilaf ya. Khilafnya yang disebutkan cuma alhamdu sama an-nutqu bil qafi al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf. Yang mutaraddidah itu antara qaf sama kaf ya. Enggak qaf banget, enggak kaf banget. Nah, ada khilaf di situ. Ada khilaf antara mutaqaddimin. Nah, kalau perubahan huruf yang lain itu bagaimana? Perubahan huruf yang lain itu bagaimana? Nah, itu wallahu alam tidak disebutkan ya di sini. Tidak disebutkan. Ya kalau melihat kaidah yang sebelumnya berarti kan ya batal gitu.
bacaannya, ya kalau dia mampu, ya kalau dia mampu, ya mungkin seperti itu. Nah tapi di Al-Majmu' itu ada khilaf memang. Nanti tapi ini kaitannya sama dengan bermakmum dengan seorang yang ummi ya, ummi. Kalau tidak salah waktu itu saya pernah baca ya di Majmu' itu ada khilaf antara apakah bermakmum dengan ummi itu sah sholat kita yang makmum yang qori yang mampu untuk membaca Al-Fatihah atau tidak sah. Yang mu'tamad memang sholatnya makmum itu tidak sah bermakmum pada yang ummi. Tapi di situ ada di Majmu' itu disebutkan khilaf. Ya. Artinya seperti ini. Jadi kalau misalkan dulu pernah bermakmum kepada orang yang ummi, maka ya, tapi gini kalau untuk dalam tataran fatwa ya memang harus berfatwa dengan pendapat yang kuat ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada azhar, ada istilah azhar. Kalau khilafnya itu misalkan disebut fil azhar, terus fil asoh, nah, itu berarti pendapat yang menyelisihinya itu kuat. Tapi kalau fil masyhur, fil sahih, ala sahih, alal masyhur, nah itu berarti pendapat yang ininya tuh doif gitu. Dalam tataran fatwa tidak boleh memfatwakan yang doif. Gitu. Tapi itu nanti bisa lah ya. Kalau bukan dalam tataran untuk pengamalan pribadi, boleh nggak bertaklid kepada situ? Nah, mungkin ada. Ini perlu pembahasan lagi itu ya. Butuh bahsul masail. Apakah boleh pengamalan pribadi dengan pendapat yang doif? Kalau untuk tataran fatwa tidak boleh. Harus dibedakan tataran fatwa dengan pengamalan pribadi. Kalau fatwa dia boleh tidak memfatwakan dengan yang mu'tamad, tapi ya khilafnya itu khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Ya. Setahu saya itu boleh untuk pengamalan pribadi yang menggunakan yang doif, ya untuk pengamalan pribadi. Setahu saya. Tapi nanti kalau misalkan menemukan ternyata pendapat apa yang saya utarakan ini salah ya nanti bisa dikoreksi. Setahu saya gitu. Jadi boleh untuk pengamalan pribadi ya menggunakan pendapat yang dhaif. Tayyib. Jadi yang terjadi khilaf antara mutaqaddimin sama mutaakhirin itu dua disebutin di sini ya, alhamdu sama mustaqim tadi. Mustaqim tapi qafnya itu mutaraddid ya. Bingung antara qaf sama kaf gitu ya. Kemungkinan qafnya itu tidak mendapatkan isti'la yang semestinya, tafkhimnya tidak semestinya, dan juga ada hamesnya. Nah, jadinya artinya dia mutaraddid gitu, nggak qaf banget, nggak kaf banget gitu ya kemana-mana akhirnya. Nah, tapi di sini wajah zaman syekhuna yang pendapat yang dirojihkan oleh Syekh kami, maksudnya Ibnu Hajar al-Haytami, fi Syarhil Minhaj di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj ya, fi Syarhil Minhaj ya. Bil butlan fihima ya. Menganggap ya itu batal bacaannya di dalam dua kasus tadi. Alhamdu sama qaf yang merubah menjadi kaf. Qaf yang mutaraddid bainal qaf wal kaf. Illa in ta'adzzaru alaihi ta'allum. Kecuali dia kesulitan. In ta'adzzaru, kecuali dia kesulitan untuk belajar. Alaihi ta'allum qabla khurujil waqt, sebelum keluarnya waktu ya. Sebelum keluarnya waktu. Jadi kalau dia masih mampu nih kira-kira dia misalnya rumahnya di Bogor dan dia punya duit ya dan gurunya itu ada di Bekasi misalkan. Perjalanan dari Bogor ke Bekasi kan nggak terlalu jauh ya. Artinya jika ditempuh dengan motor sekalipun itu tidak sampai keluar waktu. Maka dia wajib untuk menempuh itu. Tapi kalau misalkan gurunya dia ternyata ada di tempat yang jauh dan dia tidak mampu ya untuk ke sana ya dan dia mampu untuk sana tapi
bakal keluar waktu. Nah, bakal keluar waktu. Maka dia diperbolehkan dengan menggunakan bacaan tersebut. Ya, maka semampunya gitu ya. Lakin jazama bisihhati fi tsaniyati Syekhuna Zakaria. Syekhuhu Zakaria. Akan tetapi yang dirojihkan oleh Syekhnya Ibnu Hajar Al-Hitami itu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Nah, jadi tidak hanya di Hambali saja Syekhul Islam itu. Kalau di Hambali kan mazhab Hambali ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mazhab Syafi'i pun juga ada Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini dia yang mengikhtisar, yang meringkas kitabnya Imam Nawawi Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Thullab. Manhajut Thullab terusnya disyarah sama beliau sendiri menjadi Fathul Wahhab. Ya, Fathul Wahhab. Ini sering dipakai di pesantren-pesantren, terutama untuk kalangan kelas-kelas atas gitu ya, Fathul Wahhab. Nah, dan juga Syekh Zakaria Al-Ansari ini dia termasuk pakar qiraat ya. Ada salah satu kitabnya beliau yang mensyarah salah satu matan tajwid kalau nggak salah gitu ya. Nah, Zakaria Al-Ansari ya, makanya diberi gelar Syekhul Islam. Memang Syekhul Islam ini laqab ya. Di mazhab Hanafi pun juga ada. Nah, kalau dulu di zaman Turki Utsmani, Syekhul Islam itu merupakan Syekhul Islam itu laqab ya, atau gelar yang disematkan pada mufti tertinggi di zaman tersebut. Gitu. Ya. Nah itu terkait dengan Syekhul Islam Zakaria. Nah apa yang dirajihkan? Nah menurut Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari katakan bahwasanya ya sah pada konteks yang kedua, yaitu yang membaca qaf ya, membaca qaf antara qaf dan kaf ya. Jadi nggak pure qaf, nggak pure kaf. Nah, maka menurut Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari perbuatan tersebut sah. Tapi makruh. Tapi makruh sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat ini disebutkan oleh Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Karena apa alasannya? Kenapa yang konteks kedua tadi itu sah? Karena tadi tidak sampai mengubah huruf. Tidak sampai apa? Mengubah huruf. Cuma saja tadi nggak pure gitu qafnya. Kan itu banyak ya pengucapan qaf yang seperti itu. Ya. Maka ya pengucapan qaf yang seperti itu ya makruh bagi yang mampu. Nah, ya, makruh bagi yang mampu, tapi tidak sampai membatalkan bacaannya. Wafil ula, nah, wafil ula Al-Qadi wa Ibnu Rif'ah. Di situ disebutin ya. Wafil ula Al-Qadi wa Ibnu Rif'ah. Dan pada permasalahan yang pertama yaitu alhamdu. Ada yang mengatakan sah siapa? Al-Qadi. Kayaknya Al-Qadi Husain. Ya, Al-Qadi Husain. Ya. Dan Ibnu Rif'ah dan juga Ibnu Ar-Rif'ah. Memang ini ya bukan pendapat yang mutamad ya, tapi ya tadi apakah ini dhaif atau tidak ini tidak dijelaskan di sini. Apakah pendapat ini dhaif atau tidak? Tidak dijelaskan di sini. Ya. Artinya tapi kalau ya seandainya itu ya seandainya itu dhaif, tadi boleh ya kalau untuk pengamalan pribadi. Bukan untuk fatwa. Jadi kalau misalkan ada sudah yang mencapai tataran fatwa ya, Allah alam siapa. Tapi banyak ya di Yaman banyak tuh mufti-mufti Syafi'iyahnya. Ya. Kalau sudah mencapai tataran fatwa dan ada yang menanyakan terkait fatwa, maka tidak boleh memfatwakan dengan sesuatu yang baik. Tapi ini wallahu alam ya, ini harus diteliti lagi apakah pendapat yang disebutkan di sini baik pendapatnya Qadhi atau Ibnu Rif'ah atau pendapatnya. Tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansari ini kalau tidak salah ini pendapat yang cukup kuat gitu. Pendapat yang cukup kuat. Nah, yang permasalahan di alhamdulillah aja nih. Alhamdulillah. Apakah pendapat yang disahkan oleh Al-Qadhi dan Ibnu Rif'ah ini pendapat kuat atau dhaif? Nah, ini perlu diteliti lagi. Baik.
Walau khaffafa qadirun au ajizun muqassir musyaddadan. Nah, jikalau ada orang yang membaca dengan takhfif, artinya menghilangkan tasydidnya. Ingat, kalau membaca dengan takhfif artinya menghilangkan tasydid. Kan takhfif itu merupakan lawan kata daripada tasydid. Ya. Jadi kalau ada yang mentakhfif, ada yang tidak membaca dengan tasydid, orang yang mampu, qadirun, au ajizun, atau orang yang tidak mampu tapi dia ajiz, tapi dia muqassir. Tapi dia apa? Muqassir itu dia muqassir itu dia artinya tuh. Ya tadi, dia mampu untuk pergi ya ke suatu tempat untuk belajar, tapi dia tidak mau. Nah, itu namanya muqassir. Apa terjemahannya? Lalai gitu ya. Meremehkan ya, meremehkan. Tapi kayaknya ada yang terjemahan lebih pas lagi gitu ya. Intinya itulah ya, muqassir. Lalai. Musyaddadan. Nah, tadi mentakhfif yang tasydid. Nah. Ya, musyaddadan. Seperti apa? Seperti contohnya nih di sini. Seperti ka'an qara'a al-Rahman. Al-Rahman. Ya, al-Rahman. Bifakil idgham, dengan memisahkan idgham. Kan lam syamsiyah kan ini ya, lam syamsiyah ketemu dengan ro, maka lamnya itu dia tidak dibaca. Ya, diidghamkan langsung ke ro-nya. Diidghamkan langsung ke ro-nya. Di lam syamsiyah ketemu dengan huruf setelahnya kan harusnya idgham ya, idgham. Nah, jika dia dilepaskan idghamnya, nah bifakil idgham, batalat sholatuhu, maka sholatnya apa? Batal. Al-Rahman. Sholatnya apa? Batal. Batalat sholat. In ta'amada wa alima, jika dia melakukan dengan sengaja dan dia mengetahui ya hukumnya. Ini konteksnya buat siapa? Buat yang mampu dan orang yang tidak mampu tapi dia lalai, tidak mau belajar gitu. Dia tahu kesalahannya itu, dia tahu itu salah, ya, dia itu salah, tapi dia malah tidak mau apa? Belajar. Nah, makanya ya salah satu dakwah juga di masyarakat ya adalah dengan dakwah Al-Fatihah. Ya, dengan mendakwahkan Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya masyarakat itu ya terbebas, dia tuh nggak menjadi, kalau ada yang tidak mampu dia tidak tergolong ke yang muqassir. Nah, gitu. Tidak tergolong yang muqassir. Ya. Kalau ternyata dia tidak mampu gitu kan. Dia tidak mampu dan dia sudah mau belajar. Nah, berbeda tuh kan, ada antara orang yang tidak mampu mau belajar sama yang tidak mau belajar. Ya. Yang jadi masalah tidak mampu dan tidak mau belajar. Ketika dia belajar dan dia tetap tidak bisa, nah ini kan beda cerita gitu kan. Beda cerita. Berarti dia tidak muqassir. Ya. Maka insya Allah sholatnya pun juga aman. Sholatnya aman karena dia sudah mau belajar. Wa illa, maka kalau dia tidak sengaja atau dia tidak mengetahui hukumnya, faqiru'atuhu, maka hanya bacaan pada kata tersebutnya sajalah yang batal. Ya. Faqiru'atuhu litilkal kalimah. Sebagaimana yang pembahasan sebelumnya. Walau khaffafa iyyaka, jika dia mentakhfif, tidak membaca tasydidnya pada kata iyyaka, ya. Nah, makanya di sini ya bagi orang yang belajar qiraat ya atau belajar Al-Qur'an dengan sanad, maka akan diajarkan bahwasanya ya tasydid, waw tasydid itu harus ada penekanan di situ. Harus lebih diperjelas tasydidnya di situ. Karena suka terjadi lahan di sini ya. Baik tidak membaca tasydidnya atau dia tamtid ya. Tamtid itu artinya apa? Memanjangkan sesuatu yang bukan panjang. Artinya dibaca iyyaka gitu. Berarti dia tamtid ya. Tasydidnya ada tapi dia tamtid gitu. Ya. Nah, istilahnya itu nabar ya. Istilahnya nabar. Ya, guru-guru kita
Itu mengatakan itu apa? Itu istilahnya nabar. Untuk menekan tasydid yang ada pada ya tasydid, salah satunya ya, bukan cuma di waw tasydid sama ya tasydid saja, tapi ada beberapa tempat lagi yang harus dinabar juga. Tapi salah satunya di ya tasydid. Ya. Di walau khaffafa iyyaka, jika dia mentakhfif pada kata iyyaka, aliman, amidan pertama, kalau dia sengaja, aliman dan dia aliman maknahu dan dia mengetahui maknanya, kafaro, bisa sampai kafir. Ya, bisa sampai apa? Kafir. Li'ahu daw'u syamsi, karena iyyaka yang tanpa tasydid tadi itu maknanya apa? Daw'u syamsi. Ya, cahaya matahari. Kenapa bisa sampai kafir? Karena gini, ketika dia tahu maknanya iyyaka di situ adalah iyyaka yang tanpa tasydid tadi adalah cahaya matahari, berarti maknanya apa? Kami menyembah cahaya matahari. Berarti dia kalau dia tahu maknanya, ya kalau dia tahu maknanya dan dia tetap melakukan itu, maka itu apa? Dia terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, maka harus diperhatikan di situ ya. Wa illa, dan jika dia tidak sengaja, atau dia tidak mengetahui maknanya, ya, jika dia tidak sengaja atau dia tidak mengetahui ininya ya, maka sajada li sahwi, dia sujud sahwi. Dengan dia mengulang bacaan tersebut. Pertama dia harus mengulang bacaan tersebut, terusnya nanti di akhir dia sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ma batala amduhu sunnalahu sujudu sahwi. Karena apa yang batal jika dilakukan dengan sengaja. Ya. Jika dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau lupa dia tidak batal. Ya. Kalau lupa dia tidak batal, seperti orang yang lupa kalau dia lagi sholat tiba-tiba dia ngomong kurang dari 3 kata, 2 kata misalkan. Dia ngomong 2 kata. Ya kan? 2 kata. Maka kalau dilakukan secara sengaja batal sholat. Ya. Tapi di sini dia lupa. Dia lupa. Maka ma batala amduhu yusannu sujudu sahwi. Maka jika dia tidak lakukan dengan sengaja, maka sunnah untuk sujud sahwi. Kalau yang tadi, ya, ini permasalahan iyyaka aja ya. Kalau yang Ar-Rahman itu tidak perlu untuk sujud sahwi, karena ya, tidak ini konteksnya pada iyyakanya aja ya. Ada iyyaka. Taib, walau syaddada mukhaffafan sahha. Jikalau dia mentasydid sesuatu yang tidak tasydid. Nah, artinya dia menambah huruf gitu. Ya, sahha, salatnya sah, bacaannya sah. Nah, tapi apa? Wa yahrumu ta'ammuduhu, tapi haram ya untuk disengaja. Ya, sama, berarti kan sama ya. Walaupun Anda belum mendapatkan ya teks yang tamtid tadi. Udah coba cari ini tapi belum dapat. Nanti kalau ada yang dapat bisa dikabarkan ya terkait dengan tamtid. Tapi kalau kita kiaskan ke sini, kan tamtid itu kan intinya menambahkan huruf, menambahkan alif gitu ya, menambahkan alif. Kalau kita kiaskan ke sini, berarti tetap sah bacaannya selagi dia tidak sampai mengubah makna. Tetapi haram jika dia lakukan dengan sengaja. Ya. Bisa dipahami ya. Kawaqfatin latifatin bainasin wa ta min nasta'in gitu ya. Seperti waqaf yang sedikit, seperti waqaf itu berarti sedikit ya. Waqaf itu berarti dia berhenti, jeda gitu ya, jeda. Sedikit temponya, tempo jedanya. Bainasin wa ta, antara sin dengan ta. Antara sin dengan ta. Antara sin dengan ta. Itu tidak boleh ada jeda. Nah, kalau dia melakukan jeda sedikit tadi,
maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Bacaannya tetap sah, tapi haram untuk dilakukan secara sengaja jika dia mengetahui hukum tersebut. Ya. Karena kan sin di sini, ya, sin itu dia kan huruf apa? Rohoah, ya. Ya, rohoah. Maka dia tidak boleh ada jeda di situ. Ya, tidak boleh ada jeda. Sempurnakan rohoahnya sampai selesai. Ya. Sempurnakan rohoahnya sampai selesai. Jika sudah selesai sini langsung masuk ke ta. Nasta'in, gitu ya. Nasta'in. Nah, seperti itu. Tidak boleh ada jeda walaupun sedikit. Nah, karena kalau dia ada ini ya, kalau ada jeda kayak gitu ya berarti dia seperti ini ya. Seperti apa? Seperti saktah ya. Seperti saktah. Padahal di situ bukan saktah ya. Padahal di situ apa? Bukan saktah. Lanjut mungkin ya. Nah, selanjutnya masih pada pembahasan Al-Fatihah juga. Wa ma'ari ayati muwalatin fiha, dan juga harus diperhatikan muwalah itu berkesinambungan ya, tidak boleh ada jeda ya, tidak boleh dijeda antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat ke ayat yang lain, antara ya tidak boleh jeda antara kata ke kata yang lain, tidak boleh ada jeda fiha ya, ai fil Fatihah. Bi an ya'ti, sebagaimana apa contohnya? Nah, maka di sini digambarkan pakai taswir ya. Bi an ya'tiya bi kalimatiha 'alal wala, ya, dengan mendatangkan kata-katanya, kata-kata Al-Fatihah itu secara berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Bi alla yafsula baina syai'in au yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aktsar min. Oke, yang dicetakan saya ada min bi aktsar min saktati tanaffus. Ya. Jadi tidak boleh ada jeda, dia menjeda antara perkataannya itu. Jika ada jeda pun tidak boleh lebih daripada saktah tanafus. Ya, apa namanya saktah tanafus itu jeda untuk mengambil nafas. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, kalau misalkan dia melebihi batas tersebut, ya, maka dorro memadorokan al-Fatihah. Ya, memadorokan. Nah, yang tidak memadorokan pula jika dia batuk-batuk terus. Ya, tanafus berarti kan tarik dan buang nafas juga ya. Ya, seperti itu mungkin ya. Nah, kalau misalkan yang serupa dengan apa namanya, kalau misalkan kurang atau sama dengan jeda nafas tadi, ya, itu sama dengan itu, serumpama dengan itu apa? Wala batu su'al, ya, batuk, ya, batuk terus. Atau dia mau batuk tapi ghalabah itu artinya tidak mampu untuk menahan, tidak mampu untuk menahan batuk. Nah, kalau misalkan dijeda batuk, apakah Al-Fatihahnya ini dapat membatalkan Al-Fatihah karena itu ada jeda di situ? Ya. Nah, itu tidak mudarat. Atau bersin juga sama, Walaupun bersin dan batuknya tadi, batuk yang tidak bisa ditahan tadi, ya, dia panjang, maka itu tidak memadorkan Al-Fatihah. Artinya dia langsung aja baca untuk setelah. Ya. Fayu'idu qira'at al-Fatihati bitakhallilun dzikrin ajnabiyyin. Maka dia harus mengulang Al-Fatihahnya bitakhallul, dengan adanya selipan zikir ajnabi. Nah, dengan adanya selipan apa? Zikir ajnabi. Zikir ajnabi itu apa maksudnya? Ai la yata'allaqu bis sholati fiha, yang tidak ada sangkut paut dengan salat.
ya, yang tidak ada sangkut paut dengan sholat. Wa in qalla, walaupun zikir tersebut itu pendek sedikit, ya. Contohnya apa? Contoh dari zikir ajnabi. Nah, di sini akan dicontohkan kaba'di ayatin min ghairiha, seperti ya sebagian ayat dari selain Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, terus tiba-tiba dijeda qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Nah, itu ya. Maka dia harus mengulang Al-Fatihah. Tidak sampai mengulang sholat, karena di situ ya merupakan bacaan Al-Quran, yang mana bacaan Al-Quran itu tetap dimasyru'kan, tetap diperbolehkan untuk dibaca di dalam sholat. Kan tidak boleh itu sesuatu yang kalam ajnabi, ya, kalam ajnabi, perkataan yang di luar sholat, yang dimasukkan ke dalam sholat. Salah satunya adalah zikir yang ada domir khitobnya. Makanya kita tidak boleh setelah kita bersin alhamdulillah, itu boleh. Tapi kalau yarhamukallah, nah itu nggak boleh. Bisa sampai membatal karena ada domir khitobnya, ada domir ka-nya, ada domir antanya, itu domir kamu. Nah, gitu. Kaba'di ayatin min ghairiha, seperti membaca sebagian ayat dari selain Al-Fatihah. Wa kahamdi atisin, dan juga seperti orang yang membaca alhamdulillah, orang yang bersin lalu membaca alhamdulillah. Nah, itu ya boleh dia baca alhamdulillah, tapi dia harus mengulang Al-Fatihahnya. Wa in sunnah fiha, walaupun ya hamdu atis itu ya, walaupun membaca alhamdulillah itu ya disunahkan di dalam sholat, kakhorijiyah, sebagaimana ya di luar sholat. Akan tetapi itu yaqta' muwalah, dia memutus kesinambungan tadi. Jadi wa in sunnah, walaupun hukumnya sunnah. Li isy'arihi bil i'rad, karena mengindikasikan dia berpaling daripada Al-Fatihah. Itu alasannya. Alasannya. Nah, sekarang tadi diselipkan dengan zikir ajnabi. Nah, sekarang bagaimana kalau diselipkan dengan zikir yang ada kaitannya dengan sholat? Wala yu'idul fatihata, dan tidak perlu untuk mengulang Al-Fatihah. Bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bisolah, jika ada selipan zikir yang kaitannya dengan sholat. Nah, seperti apa contohnya? Kata min, seperti membaca aminnya imam, membaca aminnya misalkan imam sudah selesai, ya, ternyata kita membaca Al-Fatihah itu sama dengan imam baca Al-Fatihah, kita ikut baca Al-Fatihah, ya. Walaupun disunahkan, yang lebih disunahkan itu ya kita baca Al-Fatihah itu setelah selesai imam baca Al-Fatihah di sholat jahriyah, ya. Nah, kalau di sholat sirriyah kita nggak tahu, ya. Kalau sholat jahriyah kita tahu tuh imam baca Al-Fatihah, nah disunahkannya setelah imam baca Al-Fatihah. Tapi kalau saat imam baca Al-Fatihah kita ikut membaca Al-Fatihah, boleh atau tidak? Nah, menurut pendapat yang rajih itu boleh, ya, boleh. Dan Al-Fatihahnya dianggap, ya, artinya tidak perlu untuk mengulang Al-Fatihah lagi setelah imam selesai duluan, tidak perlu. Nah, sekarang konteksnya gini, imam sudah selesai duluan, kita masih di tengah-tengah Al-Fatihah. Maka ya kita kan disunahkan juga untuk mengucapkan amin, ya. Ketika imam sudah idza qara'a al-imam waladhdallin faqulu amin, gitu ya. Jika imam mengucapkan waladhdallin, maka kalian bacalah amin. Nah, ketika dia membaca amin, karena amin ini ada kaitannya dengan sholat, maka dia layak ta'umualah, tidak memutus mualah. Ya. Wa sujudin, dan juga sujud tilawah. Dan juga apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud li tilawati imamihi ma'ahu. Sujud untuk tilawahnya imam bersamanya. Contoh kasusnya misalkan baik dia masbuk, ya, atau dia muwafiq. Masbuk atau dia muwafiq.
Dia masih baca Al-Fatihah. Dia masih baca Al-Fatihah, sedangkan imamnya sudah baca surat. Kebetulan surat yang dibaca adalah surat yang ada sujud sajadahnya, ayat sajadahnya. Ya, maka sujud tilawahnya itu ya. Maka dia maka ketika dia mengikuti imam, maka dan wajib juga dia mengikuti imam, ya, wajib juga dia mengikuti imam. Maka tidak memutus mualah Al-Fatihahnya. Misalkan dia berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba imamnya sujud tilawah. Dia ikut sujud tilawah. Dia maka tinggal meneruskan bacaan saja, tidak perlu mengulang Al-Fatihah. Termasuk ya malahu ta'alluqun bisolah. Ya, sesuatu sisipan yang ada kaitannya dengan sholat. Ya. Wa du'ain. Kalau bagi yang ikut metode baca ayat per ayat setelah imam. Apa ini soalnya? Kalau bagi yang ikut metode baca ayat per ayat setelah imam. Jika nunggu bacaan imam selesai baca ayat, tapi waktunya selama waktu. Apakah mutus Al-Fatihah makmum, Ustaz? Imam baca ayat, kita langsung baca ayat ya. Ya, Ustaz. Imam baca ayat selesai, kita ngikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallah alam ini antum dapat dari mana metode kayak gitu? Enggak, soalnya kan katanya kan boleh kan di mazhab Syafi'iyah gitu, tapi katanya nggak boleh sampai membersamai imam atau ngedahuluin gitu. Katanya baca di jeda-jedanya gitu, kalau imam ngasih jeda. Gitu, Ustaz. Soalnya mendahulukan dalam Al-Fatihah itu boleh. Soalnya ya. Yang tidak boleh itu apa namanya? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu tidak boleh. Tapi kalau Al-Fatihah itu boleh kalau tidak salah ya. Jadi justru kalau nunggu imam nanti lebih dari satu tanafus kan. Iya, setelahnya. Permasalahan di situ sih. Iya, mendahului dalam rukun qauli boleh karena kan contoh gini aja, antum sir, bacaan lagi sir. Pasti kan mendahului kan? Ya, pasti mendahului imam kan? Kalau bacaannya sir. Baca imamnya sir. Ya, bukan pasti sih, tapi ada kemungkinan mendahului imam. Gitu. Makanya ketika tasyahud sekalipun, ya kalau misalkan antum udah selesai, antum istighol dengan doa gitu. Kalau antum sudah selesai duluan daripada imam masih belum, masih lama gitu. Antum istighol dengan doa atau zikir yang lain. Gitu. Yang tapi tidak yang ada masih kaitannya dengan sholat, ya pakai bahasa Arab gitu. Dan tadi tidak ada kaful khitabnya. Gitu. Ini seperti itu. Wallahu alam ya. Tapi kalau kita melihat mengacu pada kaidah ini, ya, tidak boleh lebih dari satu tanafus. Kalau lebih dari itu ya berarti batal gitu ya. Nah tadi kalau yang ayat per ayat, habis itu imam dulu, habis itu baru makmum. Itu nanti Anda coba cari ya apakah ada pendapat itu. Atau kalau antum bisa carikan ibaratnya, dia bisa ditampilkan ke Ana ya. Bisa kasih untuk kasihan. Karena untuk mencangkup seluruh permasalahan mazhab Syafi'i itu satu mazhab itu sudah sangat berat banget ya. Mencari ibarat-ibarat di kadang gini, setiap ada perbedaan pandangan pada pengarang Hawashi. Hawashi itu kitab syarah, tapi di bawahnya gini. Kan ada matan, habis itu syarah, penjelasan daripada matan tersebut, dan ada penjelasan daripada itu namanya hasyiyah. Nah, ashabul hawashi itu terkadang juga ya punya pandangan-pandangan tersendiri gitu. Yang beda dari hasyiyah-hasyiyah yang lain gitu.
Dan Ashabul Hawashi ini kebanyakan itu setelah Ibnu Hajar dan Romli, setelah fase Ibnu Hajar dan Romli. Nah, jadi setelah fase Ibnu Hajar dan Romli itu ada pendapat dari mereka Ashabul Hawashi. Nah, gitu. Nah, ini nanti tinggal dilihat yang sesuai dengan yang muktamad, ya, kaidah yang muktamad menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, atau yang menurut Ibnu Hajar atau Imam Romli, gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi wallahu alam. Kalau mengacu pada kaidah, ya, dia kan berarti lebih dari satu tanafus, ya, konsekuensinya berarti dia batal, ya. Dan kenapa dia menunggu imam di situ? Kenapa? Nah, gitu. Kenapa harus menunggu imam? Wallahu alam. Apakah menunggu imam di situ di sini termasuk uzur yang layak tok al-muwalah, yang tidak memutus muwalah, atau dia memutus muwalah? Nah, itu nanti bisa kita coba cari pembahasan lebih lanjutnya, gitu ya. Untuk saat ini anak wallahu alam dulu ya untuk masalah itu. Walaupun kalau merujuk ke kaidah, ya, zon ana itu tidak itu yaktok mualah zon ana, ya. Taib. Kalau di Hasyiah An-Talibin sendiri sih kayaknya tidak ada, ya. Tilawati imamihi, kan, ma'ahu wa kharaja bihi ma idza lam yasjud fala yasjudu illa batalat. Ya. Kalau di sini belum disebutkan, ya. Di sini, ya. Taib. Kita lanjut. Wa du'ain, dan juga doa. Ya, doa. Min su'ali rahmatin. Seperti, ya, meminta rahmat. Nah, kalau kan kita disunahkan juga, ya. Kalau misalkan kita mendengarkan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, ya, maka kita di situ disunahkan juga untuk doa, ya, doa untuk meminta rahmat. Begitu juga wasti'adzatin min adzab, dan juga meminta pertolongan, ya, minta pertolongan dari azab. Wa minhu as-salatu 'alan nabi, dan juga di sini enggak ada, ya. Di hasyiahnya ada. Dan juga termasuk yang tidak memutus mualah juga jika kita mendengarkan kata Nabi Muhammad, maka kita juga disunahkan untuk sholawat, ya. Indah qiraati ma fihi ismuhu, jika disebutkan namanya, jika ada ayat yang disebutkan namanya. Ya. Wa qauli bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dan juga perkataan bala wa ana ala dzalika minasyahidin ini ketika setelah surat Tin, ya. Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, maka disunahkan pula untuk mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dan itu tidak layak ta'al muwalah. Ya. Layak ta'al muwalah. Artinya ketika dia sudah mengucapkan itu dan dia masih dalam Al-Fatihahnya, itu tidak layak ta'al muwalah. Nah, ini jadi pembahasan juga nih. Setelah surat Al-A'la. Setelah surat Al-A'la. Mengucapkan salam kepada, kan setelah Al-A'la itu kan di akhir ayat Al-A'la itu ada suhufi Ibrahim wa Musa. Ada disebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apakah disunahkan juga alaihi salam, alaihi masalam, mengucapkan alaihi masalam. Nah, kalau kita mengkiaskan ketika disebutkan Nabi Muhammad, maka juga di sholawat kita disunahkan untuk sholawat, ya. Dengan alasan karena di luar sholat itu kita juga disunahkan untuk bersolawat jika disebut nama Nabi. Nah, apakah selain Nabi Muhammad juga disunahkan juga untuk mengucapkan salam, ya, dan itu tidak mematok mualah? Nah, sepertinya mendekati ke situ, itu, ya, bisa dikiaskan ke sholat kepada Nabi, gitu. Dan mungkin ada di Fathul, di sini di An-Nahjul Talibin tidak disebutkan, mungkin di kitab lain juga mungkin disebutkan.
apakah pasca era Ibnu Hajar dan Ar-Ramli masih ada muhakkik mazhab yang pendapatnya dianggap sebagai pendapat mazhab? Sepertinya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau misalkan ada suatu pendapat yang tidak ada pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, ya. Tapi gini, ada beberapa pandangan yang lebih didahulukan antara Ashabul Hawashi. Siapa yang lebih didahulukan itu? Anda lupa urutannya. Siapa yang lebih didahulukan? Ada. Ya. Apakah Imam Zakaria Al-Ansori atau nah itu siapa tuh yang lebih didahulukan? Kan Ashabul Hawashi kan banyak ya. Tuhfa itu sendiri ada hasyiahnya, hasyiah Asy-Syarawani. Terus Nihayat Muhtaj ada hasyiahnya juga, hasyiah Asyabro Malisi ya. Terus ada juga kalau misalkan Fathul Wahab itu atau hasyiah dari syarahnya Imam Mahalli Kanzur Raribin itu ada hasyiahnya hasyiah Qalyubi sama Amirah ya. Nah, itu para Ashabul Hawashi biasanya cuma nukilan-nukilan dari pendapat-pendapat yang sudah ada. Tapi kalau misalkan terjadi ikhtilaf di situ siapa yang dahulukan, kalau tidak salah itu ada urutannya. Kalau tidak salah ada urutan. Nah, itu anak lupa itu urutannya. Ya, baik. Tadi kita sampai situ ya. Li qiraati imamihil Fatihata. Ya. Untuk bacaan imamnya, bacaan Al-Fatihah imamnya. Yang tadi ya, kalau misalkan dia sedang membaca Al-Fatihah, imam membaca Al-Fatihah ya. Au ayat as-sajdah ataupun ayat sajdah. Ini maksudnya ini di dalam ilmu ini itu ya ada namanya al-lafu wa nasyru al-murattab. Al-lafu wa nasyru al-murattab. Jadi disebutkan dulu permasalahannya, habis itu alasannya gitu ya. Nah, di qiraati imamihil Fatihata, nah ini maksudnya takmin, membaca amin gitu ya, membaca amin. Untuk membaca amin, makmum membaca amin karena kenapa? Karena imamnya membaca Al-Fatihah ya. Ini namanya al-lafu wa nasyru al-murattab gitu ya. Habis itu au ayat sajdah atau ayat sajdah. Ini dari yang di atas tadi sujud sahwu, sujud tilawah itu tidak memutus mualah. Karena kenapa? Karena imamnya membaca ayat sajdah. Awil ayatal lati yusannu fiha madzukir ataupun ayat yang disunahkan di dalamnya madzukir, apa yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi apa? Min su'ali rahmah, meminta rahmat, wa isti'adati min adab, atau meminta ampunan atau meminta pertolongan dari azab. Wa qaulu bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dan perkataan ucapan bala wa ana dzalika minasyahidin. Nah itu kan disunahkan setelah atin ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin gitu. Ya. Nah itu disebut disunahkan likullin minal qori wasami ya, untuk setiap yang membaca dan yang mendengarkan. Makmuman aw ghairuhu, baik itu dia sebagai makmum atau yang lainnya, fi sholatin wa kharijiha, di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, tapi di sini unik ya, di hasyiah Iyanat Talibin disebutkan wa min husholatu ala nabi inda qiraati ma fihi ismuhu. Jadi termasuk bacaan yang tadi itu salat kepada Nabi. Tapi di sini di kitab ini falau qara al musalli ayatan, jikalau orang yang salat itu membaca ayat, au sami'a ayatan, atau mendengar ayat fiha ismu Muhammad, di dalamnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tundab as-salatu alaihi, tidak disunahkan untuk salawat kepadanya, kama bihi Nawawi, seperti sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Nawawi ya.
sebagaimana yang difatwakan oleh Imam An-Nawawi. Gitu. Nah, kalau wa fi fatawa sahibi nah, kalau kita lihat ya, di sini ada khilaf, memang ada khilaf. Untuk fatwanya Imam Nawawi di Raudhatul Thalibin, di sini disebutkan di kitab Raudhah itu tidak disunahkan. Tapi kalau menurut pandangannya Al-Ijli ya, itu boleh. Itu boleh. Gitu. Jadi di sini ada khilaf ya. Di sini memang ada khilaf. Dan perlu diperhatikan juga beberapa ada ikhtiarotnya, ada pilihan-pilihan Imam Nawawi, dan juga ada fatwa-fatwanya Imam Nawawi itu yang tidak mu'tamad di dalam mazhab. Tapi ikhtiarot ya, seperti ikhtiarnya Imam Nawawi atau pilihan Imam Nawawi terkait dengan jual beli mu'atoh, jual beli yang tanpa ada sigotnya, yang tidak ada sigotnya. Itu dalam mazhab Syafi'i mu'tamadnya tidak sah. Ya, tapi Imam Nawawi membolehkan jika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang remeh-temeh, artinya bukan barang yang mahal ya, seperti rumah, mobil, itu kan harus ada sigotnya. Tapi kalau yang remeh-temeh itu tidak perlu ada sigotnya, mu'atoh ya, dengan mu'atoh. Nah, tapi itu tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi itu merupakan ikhtiarnya Imam Nawawi. Nah, di sini ikhtiarnya Imam Nawawi atau fatwanya Imam Nawawi di dalam Raudhatul Thalibin tidak disunahkan. Tapi itu ada khilaf ya, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i itu disunahkan. Ya. Kalau itu disunahkan, konsekuensinya apa? Berarti layak ta'umualah. Kalau itu tidak disunahkan, berarti yak ta'umualah. Itu samratul khilaf. Buah daripada perbedaan pandang tadi. Di sini ikhtiaratnya Imam Nawawi termasuk yang mu'tamad atau yang ghairu mu'tamad? Nah, ini perlu diteliti juga ya. Tayyib, mungkin sampai sini dulu ya. Kan sudah jam 9. Kita coba ya. Tayyib, ya, baik. Oh ya, tadi terkait yang permasalahan yang imam baca terus makmum baca, nah itu tolong kalau misalkan ada referensinya, tolong dihadirkan ya, supaya nanti bisa dicek juga ke Ana, ataupun nanti di pertemuan pekan depan itu bisa kita diskusikan. Gitu. Baik, ini sampai sini dulu. Wa nahtatim bi qiraatil hamdalah. Wa kafatul alhamdulillah alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Liv ya.